lanjut ya. Jadi siap. Kemarin kan Pak Sarif ini ya, apa namanya? Worldview sama definisi dirinya. Iya, definisi diri ada itu. Duduk. Kok, ntar dulu ya. Pen saya kok hilang. Oh iya ya Pak. Definisi diri itu ada yang terjebak masa lalu gitu ya, oleh masa lalu. Ada yang terjebak untuk apa ya? Ada yang terjebak dengan saat ini gitu ya. Iya. Jadi definisi diri kita itu kita terjebak ya, terjebak masa lalu. Lalu juga terjebak dengan fakta saat ini. Iya. Seperti itu. Itu perlu diperiksa ya. Gimana? Kalau masa depan enggak. Oh, masa depan belum ada. Belum ada. Ilusi berarti Pak. Masa depan itu biasanya ya apa ya? Kalau kita mendefinisikan diri di masa depan itu apa namanya? Itu biasa itu perlu hati-hati gitu ya. Apa yang disebut dengan masa depan gitu ya. Oh iya. Kalau kita ada di dimensi tinggi, kalau ada di dimensi tinggi, ada di paling enggak di sini, apa yang disebut saat ini itu masa lalu. Apa yang disebut saat ini itu masa lalu. Ya. Yeah. Jadi ini hanya soal progresif. Kalau masih dalam ruang, maka saat ini itu begini. Nah, ketika kita di B, ini jadi masa lalu, ini jadi saat ini. Yang masa depan tuh yang ini. Tapi kalau kita di atas, dari kesadaran penyaksi, maka semua ini masa lalu. Yeah. Masa lalu dari apa? Masa lalu dari, kan semua yang terjadi di sini, semua yang ada dalam sini, ini kan sebenarnya hanya potensi yang aktual dari dalam diri, ya kan? Potensi yang aktual saja, gitu ya. Itu poinnya. Yeah. Jadi ketika di dalam diri sudah tersaksikan, sudah terdefinisikan, maka dia akan muncul di sini, dan itu menjadi masa lalu dari potensi yang terdefinisikan tadi kan. Yeah. Seperti itu. Jadi itu namanya kita bergeser ya, bergeser prinsip hipotesisnya dari dualistik ke non dual. Jadi nggak boleh lepas nih, nggak boleh lepas ini prinsip non dual dalam memahami diri. Kalau lepas maka jatuh lagi
ke dualistik. Oh, iya, iya, Pak. Dan kalau jatuh ke dualistik, maka waktunya itu ya waktu fix, waktu relatif saja. Seperti itu. Dan kalau waktu fix atau waktu relatif itu definisi diri itu tergantung ya, oleh masa lalu dan tergantung apa yang dimiliki saat ini. Saat ini di dalam waktu relatif. Iya. Ya kan? Yang seperti itu. Jadi jangan sampai lepas prinsip non dual. Orang apa ya? Iya apa ya? Saya melihat banyak teman-teman tuh belajar sana sini tapi nggak megang prinsip. Akhirnya apa ya? Ya kacau gitu pemahaman. Kalau tiada prinsip itu kan interferensi ya, interferensi terus-menerus. Lihat ini bagus, lihat ini bagus, lihat ini bagus, tapi nggak ada yang jadi. Bagus semua, tapi nggak ada yang jadi. Ya karena tidak punya prinsip. Iya. Ya itu ya. Jadi kita hanya bisa mengatakan bagus kalau kesesuaiannya dengan prinsip. Kalau kita tidak mengenali prinsip pengalaman cerita orang itu ini prinsipnya apa nggak jelas gitu. Kalau nggak jelas dia hanya sekedar cerita ya, story. Nah seperti itu. Jadi mari ikat diri dulu di prinsip non dual ya. Iya. Ikat. Melihat dari mata non dual. Melihat menggunakan mata non dual, lalu kemudian hidup, jiwanya beraktivitas dari ruang non dual gitu ya. Seperti itu. Mestinya kalau tertib prinsipnya itu rapi. Rapi dia. Dan itu banyak terjadi demystify. Setiap hari itu ada demystify. Ada demystify ya. Iya. Ada pengungkapan diri. Cuma memang kita itu saya ngelihat cara belajarnya itu enggak punya metodologi. Senang dengan hal-hal yang sifatnya kayak cetusan gitu loh. Kayak petasan gitu, gitu. Udah bagus. Jadi kayak orang main sirkus gitu ya. Belajar kayak gitu ya lambat. Seperti itu. Terus dan itu begini. Ketika kita demystify, maka definisi diri itu harus bisa, Pak. Harus bisa disaksikan terus-menerus setiap hari. 20K, 50, 75, 100. Enggak bisa pasif. Kalau dia tidak menyaksikan itu, maka dia artinya beraktivitas di ruang jiwa non-dual, dualistik. Akhirnya yang tersaksikan tuh yang di luar aja. Yang tersaksikan tuh terus-menerus dunia benda yang bukan milikku. Yang tersaksikan adalah dunia benda tapi bukan milikku gitu ya. Bukan hasil dari aktualisasi jiwa saya gitu. Lah ngapain kita menyaksikan diorama ya. Semacam itu. Iya. Ini harus terus-menerus ya, harus terus
jam ini definisi diri saya, yang mana jam ini diri saya terdefinisi sebagai yang mana, itu harus dipantau terus. Iya. Oh. Itu harus sudah mulai ada jurnalnya. Yeah. Tiap saat dia monitor terus. Ya paling enggak per jam lah ya. Per jam. Kita per jam gitu. Cuma hal yang mendasarnya ya harus mendefinisikan semua level itu ya Bang. Ya kalau kita nggak menyadari, jangan-jangan di sini. Iya. Jadi harus tahu ciri-cirinya, kalau di sini apa, kalau di sini apa. Jadi non dual itu saya tahu kalau saya tahu. Ya, ya. Itu yang paling penting ya, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Sekarang misalnya ya, ketika ikut CV ini, itu mesti harus tetap non dual gitu. Jangan sampai motifnya tidak jelas, itu pasti dualistik. Jangan sampai motifnya pasien dan dokternya, itu dualistik. Yeah. Tetap sebagai non dual kita sedang mengungkap alam semesta, mengungkap apa perilaku jagat dalam diri kita, kan gitu ya. Yeah. Mestinya selalu begitu melihat kehidupan, ya kan? Dan setiap hari adalah hari di mana potensi menunggu untuk diaktualkan, gitu ya. Yeah. Setiap hari itu adalah seperti itu. Oh, benar. Seperti itu. Setiap hari ada potensi untuk mengaktualkan potensi, gitu kan. Mestinya begitu. Jadi aktual itu kan misalnya ya, misalnya ada pelukis. Ketika dia sedang melukis, ini kan dia sedang mengaktualkan dirinya, potensi dalam dirinya, ya kan? Iya. Yeah. Nah, setelah dilukis jadi produk dia, jadi fakta bahwa hari tadi ada jiwa yang mengaktualkan potensinya, gitu. Iya. Yeah. Jadi kita dari situ kita lebih fokus kepada pengenalan diri ya, dalam kurung potensi-potensi, lalu mengaktualkannya. Mengaktualkannya tidak perlu dalam bentuk misalnya langsung mengambil gitar dan bermain gitar lalu menjadi enggak gitu, sambil jalan itu juga bentuk aktual. Jadi jalan dalam kesadaran 500 itu sudah bentuk aktual. Yeah. Lukisan organis gitu ya, karya organis. Hadir di kuliah di podcast CV itu sudah bentuk aktualnya, itu harus disadar. Jadi aktualnya itu nggak langsung jadi maestro, dalam pengertian maestro yang diiklankan di TV.
Iya. Kita duduk begini, ini kan, tapi yang ini sebenarnya duduknya ini duduk sebagai bukti potensi yang mana nih yang aktual, ya kan? Iya. Jadi aktualnya itu bisa sambil minum kopi, bahwa yang minum kopi ini adalah, yang menyaksikan yang minum kopi ini jiwa dari ya 600, 700 begitu. Iya. Ya kan? Yang bangun, yang sedang mandi pagi itu jiwa yang mana yang menggerakkannya, gitu kan? Potensi yang mana? Seperti itu. Jadi kita mulai menggeser keterjebakan diri pada fakta-fakta material. Iya. Itu poinnya. Oke, jadi Iya, berarti ini aktivitas terus menerus ya berdasarkan jadi aktivitas jiwa terus menerus itu harus disaksikan. Tapi itu hanya bisa kalau kita pakai prinsip non dual gitu. Iya. Kalau nggak jelas prinsipnya kacau. Yang melihat ini jiwa yang mana gitu ya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi definisi dirinya itu, diri yang aktual itu diri yang mana? Diri yang duduk di kursi itu diri yang berapa tuh? Itu sudah tersadari aktual gitu ya. Tersadari aktual. Dimulai dari ya seperti itu. Iya. Itu duduknya dia apa namanya ya, jiwa tubuhnya itu digerakkan oleh energi yang mana gitu, itu harus diperhatikan gitu. Iya. Harus diperhatikan. Jangan sampai tidak sadar. Tidak sadar berarti dia tertarik ke dunia benda-benda. Kesadarannya ada di dunia benda-benda. Kalau kesadarannya ada di dunia benda-benda, maka perilakunya akan dikontrol oleh gerak benda-benda. Ya. Keadaan semacam itu kan disebut unconscious. Tidak sadar dengan dirinya gitu. Iya kan? Dia sepenuhnya mengalami trans ya. Mengalami trans pada dunia benda. Yang seperti itu. Cara yang paling mudah untuk melatih untuk melatih kebiasaan hadir ya sebagai penyaksi bukan pelaku, itu dengan cara coba nonton film pendek gitu ya, lalu mana urutan kejadiannya. Dalam satu film, ada urutan kejadian,
ada apa yang terjadi, lalu mengapa terjadi. Ini temukan 3 ini. Mungkin selanjutnya Pak Sarif nonton film pendek ya. Iya. Nanti mana yang disebut dengan urutan kejadiannya. Yeah. Urutan kejadiannya itu perpindahan frame-nya itu loh. Itu sama itu sama. Kita kan hanya mengalami pindah-pindah frame aja, tapi nggak sadar apa yang terjadi. Gitu. Ya kan? Ya. Jadi panca indera kita ini kan mau menyaksikan ya perpindahan frame dari frame 1 ke frame 2, frame 3 ya kan? Iya. Dan hanya di situ dia mengalami trans pada urutan kejadian. Dia mengalami trans pada urutan kejadian ya. Seperti itu. Itu persepsi pikiran itu. Persepsi pikiran. Ya, persepsi. Persepsi. Persepsi yang dihasilkan oleh ya tadi sebagai persepsi itu kan ini yang paling penting ya. Persepsi itu apa sih? Persepsi itu kegiatan mental yang apa istilahnya itu menginterpretasi lalu kemudian itu menginterpretasi dan membuat representatif gitu ya. Interpretasi representatif dia. Iya. Representatif. Itu kan fungsi persepsi ya. Menginterpretasi dan merepresentasikan. Persoalannya kan kesadaran kita hanya merepresentasikan urutan kejadian gitu loh. Hanya sebatas itu toh. Iya. Apa yang terjadi itu enggak sadar. Mengapa terjadi juga enggak sadar. Jadi yang hanya terrepresentasi itu urutan kejadian. Nah itulah. Akhirnya apa? Ya, ini hilang, tak bermakna. Ini juga tak bermakna. Nah itu kemudian itu dia enggak berarti itu apa? Self awareness-nya itu belum sebagai korban ya, sebagai experiencer atau watcher. Watcher itu yang mengantisipasi urutan apa perubahan itu. Jadi itu yang mengantisipasi perubahan urutan kejadian itu watcher. Mungkin pertemuan selanjutnya nanti kita putar film ya. Putar film. Lalu kemudian nanti kan pertama sebagai watcher tuh. Jenisnya film apa, Bang? Nanti saya film putus. Film putus. Ini. Bentar ya. Film putus gitu ya. Film pendek ada kemarin, nggak tahu ini. Yang 1 menit. Apa? Nggak ada, beda ya. Oh, beda. Jadi saya cariin ya. Iya. Bisa juga kita ini. Nah, ini bisa juga nih.
Nah, itu urutan kejadiannya ada berapa tuh? Nah, ada berapa tuh urutan kejadian? Atas nama cinta. Tuh, 3. Perpindahan frame-nya. 4, ya kan? Iya. Atas nama Munaro. 5, kan itu urutan kejadian seperti itu. Oh. Tapi kalau kita hanya seperti itu namanya watcher. Antonio. Masa. Ini kan watcher. Jadi kita itu banyak sebagai penonton tok sehari-hari. Ayam, keket. Iya. Nonton orang kaya yang lagi berbahagia, nonton artis yang berbahagia. Iya. Iya, jadi kayaknya masyarakat Indonesia itu ya seperti itu ya. Jadi penonton doang. Aja. Hah? Jadi penonton doang. Iya. Karena apa? Atas Apalagi nama anak-anak sekarang ya, yang sejak kecil itu sudah nonton. Jadi itu tingkat kesadarannya kuat sebagai penonton dia. ngambune sedup tenang. Kita masih beruntung yang lahir di tahun-tahun 80 belum ada TV gitu ya. Otaknya nggak kuat sebagai penonton. Capicep lu. Oh, Iya. BDW. Ya kan? Iya. Iya. Le, budal wis teko ke? Dewangi dagangane didondonke sih kan? Oh, siap boleh. Seperti itu. Ya. Jadi itu coba nanti minggu depannya. Ini hari apa nih? Selasa ya. Selasa. Saya khawatirnya itu orang nggak belajar kemana-mana gitu, tapi hanya sebagai penonton kesadarannya. Hore, bagus. Ya itu nggak sampai 200 itu. Iya, kalau dalam hal tadi apa yang terjadinya itu apanya itu Bang? Jadi maksudnya kisahnya gitu ya. Ya kalau yang tadi apa yang terjadi itu tergantung apa posisi kepentingan Pak Sarif. Kalau Pak Sarif seorang komposer, maka ini musiknya kurang harmonis nih. Kalau seorang pengamat kuliner, ini cara masaknya kurang bagus nih tadi ini, ya kan? Itu kepentingan Pak Sarif apa? Sebagai pengamat apa di situ? Iya. Apa yang terjadi itu pengamat apa Pak Sarif posisinya? Mengapa terjadi berdasarkan hukum kesadarannya itu berarti ya? Oh, itu tergantung ilmu yang Pak Sarif mewakili yang apa Pak Sarif? Mewakili ilmu apa Pak Sarif ini? Iya, gitu. Nanti kita praktek ya minggu di pertemuan selanjutnya ya. Iya Bang. Besok kan kelasnya ini. Mas Wahyu besok. Ya, berarti Pak Sarif nanti di pertemuan selanjutnya. Saya khawatirnya itu karena ini ya, orang itu tidak sadar kalau dia sebagai the watcher gitu ya. Ikut kelas kesadaran tapi tetap the watcher senang. Ikut kelas apa, kelas ini. Sangat bisa jadi. Jadi karena nggak paham apa itu the watcher, kalau experiencer jelas yang mengalami langsung ya. Penonton aja di kelas ini. Saya khawatirnya ini Mas Camim ini bikin acara yang hanya untuk mencetak penonton. Dosa besar ikut saya. Iya itu belum pernah dibahas kayaknya kesadaran sebagai penonton. Ya nanti kita bahas ya. Kesadaran sebagai penonton. Dan penonton itu kalau udah suka, rela mati dia. Itulah craving. Di dalam dirinya kan komentar terus keluar gitu. Komentar atas eksternal. The Watcher itu kan yang mengantisipasi perubahan eksternal, perubahan urutan kejadian. Oh iya. Jadi dia lebih tahu gitu ya. Harusnya nendang begini.
coba deh teman-teman yang apa namanya, teman-teman yang baru gabung tuh coba lihat apa namanya ya, ada postingan saya di grup ini ya, di grup Aswar gitu. Kan kayaknya dulu pernah saya bahas deh itu. Soal The Watcher itu kan. Oh iya, The Di Watcher. podcast. Saya kira ini udah pada observer semua. Itu paling awal kayaknya Bang. Kalau yang Sipai kayaknya mungkin belum menyimak. Ya, jadi saya itu ini ya, apa namanya, alurnya itu ngalir terus, lanjut gitu loh. Oh iya. Jadi CV ini bukan baru. Saya sudah mulai dari pertama bikin itu podcast di sini gitu, Aswar Podcast gitu kan. The Watcher, The Experiencer. Itu kan saya ada join di sini ya teman-teman ya. Ini banyak rekaman dulu di sini. Berhenti karena waktu itu acaranya masuk ke ya zooming gitu ya. Berhenti podcast itu karena ada era zooming. Sekarang saya balikin lagi. Kayaknya orang lebih banyak mendapatkan pemahaman dari sini deh. Iya, itu ya yang dulu tetap sangat bermanfaat dong. Pengetahuan. Iya. Oke. Jadi saya khawatir itu orang nggak sadar. Jadi orang belajar spiritual kemana-mana, tahu-tahu hanya jadi penonton. Penonton spiritual. Penonton spiritual. Itu banyak komennya itu. Iya. Minggir. Aduh. Tapi itu lain dengan komentator. Oh, beda. Jadi kalau ini mungkin dia bisa menganalisis ya dalam pengertian pengamat, observer. Yeah. Itu dia kan punya perspektif keilmuan. Iya. Yeah. Sudah di tingkat ini dia ya. Sudah di tingkat ini. Sudah di tingkat itu. Nah, kalau yang The Watcher itu ya di tingkat ini dia. Iya. Nah, seperti itu. Oke ya, itu dulu pagi ini. Ini kita udah jauh-jauh. The Witness, The Watcher masih belum bagaimana The Watcher itu ya. Kalau experiencer udahlah ya. Pokoknya yang menderita ya, yang mengalami langsung. Iya. Ya. Experiencer itu paling enggak udahlah ya. Sekarang kita The Watcher. Saya kira itulah ya, sehari-hari kita banyak menghabiskan waktu menjadi The Watcher ya. Menghabiskan waktu untuk mengkomentari Pak Prabowo yang hadir di acara pernikahannya Atta Gledek. Atta Gledek. Ya itulah. Akhirnya habis waktu nasional apa ya? Produktivitas nasional nggak ada. Yeah. Kita produktif menghasilkan komentar terhadap kehidupan orang lain. Tapi tidak produktif menghasilkan sesuatu yang otentik. Penuh kepalsuan. Jadi kepalsuan itu apa ya? Sesuatu yang dari luar lalu kita anggap sebagai milik kita. Palsu. Oke ya, pertemuan selanjutnya kita nonton The Watcher. Terima kasih Bang. Terima kasih. Semuanya terima kasih. Yo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.